Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, menyarankan agar pesantren meniru apa yang pernah dilakukan Nabi Muhammad, yakni berdagang di samping berdakwah. Berdagang diyakini Ahok dapat meningkatkan kemandirian ekonomi di pesantren. Hal ini diungkapkan Ahok saat menghadiri acara Milad ke-9 Pesantren Motivasi Indonesia yang digelar secara virtual pada hari Minggu 28 Februari. Kendati begitu, saat menyampaikan penggambaran ini, Ahok meminta agar pesannya tidak disalahartikan karena menyinggung soal Nabi Muhammad. Penggambaran agar pesantren meniru Nabi Muhammad ketika Ahok bertujuan mengingatkan para pesantren agar bisa mencapai kemandirian ekonomi. Pasalnya, seperti yang publik ketahui, pesantren umumnya tidak memiliki sumber penghasilan tetap. Padahal menurutnya, pepatah Cina yang dipegang Ahok, setiap hal yang mempunyai sumurnya sendiri, termasuk pesantren. Dengan begitu, pesantren tidak hanya bergantung pada sumber dana yang diberikan pihak lain, dan tercapailah target kemandirian ekonomi tersebut. Untuk mempunyai sumur sendiri dan mencapai kemandirian ekonomi, Ahok menilai pesantren harus bisa memanfaatkan teknologi, begitu juga dengan komunikasi dan jaringan yang besar. Ia mengatakan memasukkan ini didapatnya dari hasil perkenalan dengan kiai yang merupakan lulusan Universitas Harvard, Amerika Serikat. Jadi para santri dilatih bisnis, bukan hanya dilatih kerja, dilatih berbahasa Inggris dengan baik juga. Mengerti tentang saham, apa sih yang internasional. Oleh karena itu, ia ingin ada berbagai langkah yang dilakukan oleh pengelola pesantren untuk meningkatkan kualitas santri dan program yang mampu mencapai kemandirian ekonomi mereka sendiri. Di dalam pemikiran saya, istilahnya pepatah Tiongkok gitu ya, kita itu mesti punya sumur sendiri kira-kira gitu. Artinya itu kalau kita gunakan bahasa ini, gimana kita ada kemandirian di pesantren. Jadi kalau kita nggak punya kemandirian sendiri, istilahnya nggak punya sumur sendiri, itu repot. Nah itu yang saya lihat selama ini hanya tergantung kepada orang, tapi pesantrennya sendiri tidak mempunyai penghasilan yang tetap yang mampu membiayai. Nah itu yang kita pikirkan, bagaimana dia bisa mendapatkan satu sumur sendiri, yang sumurnya juga bisa menghidupi masyarakat di sekitarnya. Nah itu ada dalam pikiran saya gitu. Tapi terus terang, saya dulu nggak kepikir ada pesantren motivasi Indonesia gitu ya. Jadi ada beberapa kali Pak KNH kontak, saya bilang ini satu hal yang luar biasa. Ini satu hal yang di luar pemikiran secara umum. Dan ini tentu harus kita sangat dukung. Kesempatan ini udah Milad ke-9. Seperti sampaikan Pak Menteri, kita harapkan ini akan ditolak untuk maju lebih baik. Apalagi juga di Halak ke-98. Di Halak ke-99 ini akan menjadi suatu metode cara baru di pesantren. Saya kira itu pendapat saya. Sampaikan juga sebetulnya Kementerian BUMN, dalam hal ini Pak Menteri Erick Thohir, dengan Menteri Koperasi UMKM ya, itu sudah mencanangkan pasar digital UMKM. Jadi tahun ini Kementerian memulai dengan 9 BUMN besar. Ya, Min ID termasuk Pertamina, PLN yang besar lah. Saya lupa berapa itu. Tahun depan diharapkan 30 ikut. Nah, kita kan belanja, istilahnya belanja apa ya, KPK itu kalau bahasa Indonesia itu belanja modal, belanja modal ya. Nah, belanja modal itu triliun-triliunan ini. Nah, Presiden juga minta terus ingatkan bahwa kita harus gunakan produk dalam negeri.
sebisa-bisanya harus gunakan produk dalam negeri. Nah, jadi saya kira dengan adanya teknologi, dengan adanya jaringan begitu besar, nah, apalagi model Pak KNH yang memang bisnis ya, ini saya kadang-kadang nggak berani tarik kesimpulan gitu, nanti jadi masalah lagi saya gitu. Ini mohon jangan jadi masalah ya. Ini jadi masalah. Saya berpikir Nabi Muhammad dulu juga bukan cuma dakwah ya, beliau juga dagang gitu loh. Jadi ini jangan dipersoalkan nanti. Jadi bilang saya nafsirkan Nabi, ribut lagi nanti. Saya mohon maaf ini. Aman, insya Allah aman. Ada pasajin itu. Saya bikin disclaimer dulu ini. Disclaimer dulu ini. Aman Pak Ho, aman. Ya, saya pernah ketemu kiai dari Tiongkok ini. Waktu itu masih Pak Sekda. Pak Sekda, almarhum Sekda ya, DKI, kenalin sama saya. Waduh, saya kaget itu. Itu mungkin kalau ada waktu ya Pak Kiai, kita perlu ke sana nih, ke Tiongkok itu. Saya lupa namanya itu. Waktu dia ketemu sama saya, dia pakai baju kaos, celana biasa gitu. Itu kayak engkau digelodok itu enggak. Nggak taunya itu apa. Dia itu lulusan dari Harvard, Amerika. Ini kiai ini. Dan dia punya restoran, banyak banget restorannya. Untuk yang non halal di Tiongkok. Dan dia punya pabrik-pabrik lampu segala macam. Jadi para santri ini dilatih bisnis. Bukan cuma dilatih kerja, dilatih bisnis. Dilatih berbahasa Inggris dengan baik. Mengerti tentang saham. Wah, ini anak S2 kalah ini. Saya kira itu yang paling penting itu. Ngerti gimana trading saham. Apalagi di saham lagi bullish. Orang biasa pun jadi pinter semua sekarang. Karena masih cuan ini. Ini menarik ini. Saya waktu kuliah S2 belum sempat diajarin. Terakhir adik-adik kelas saya diajarin ya. Waktu saya lebih kaget lagi. Ini anak santrinya PMI ini betul-betul luar biasa ini. Ini mau IPO lagi. Pertamina bisa kalah nih IPO ini. Jadi kita balik lagi soal Pertamina juga mau IPO. Bisa keduluan Pak.